إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Dan bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal karena di antara sekian banyak insan yang beraktivitas di hari ini, kita akan masuk insan yang diberikan berkahnya juga dilembutkan hati kita untuk memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah agar kita selalu bisa menghadiri undangan ini seumur hidup kita. Yang kedua kalinya salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita yang telah membawa kita dari masa kegelapan hingga terang seperti sekarang ini. Dan yang ketiga kalinya tak lupa hati mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengerjakan semua apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah sesuai dengan kemampuan kita dan juga menghindari segala macam kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa. Hampir setiap kita pernah berbuat salah dalam kehidupan ini. Kita sadar ataupun tidak, kita sadari ataupun tidak, pasti ada dosa yang pernah kita lakukan. Apakah itu meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau mengerjakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala justru melarangnya. Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam qaddamu wa hiru qaddan intawab." Setiap anak Adam adalah bersalah dan sebaik-baiknya orang yang bersalah atau melakukan kesalahan adalah mereka mau bertaubat setelah kesalahan tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2499. Manusia yang berbuat dosa adalah suatu keniscayaan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan taubat sebagai salah satu cara untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berbuat dosa. Itulah sebabnya saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sebagai zat yang maha pengampuni, zat yang maha pengampuni dan maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Ada berbagai dosa yang dilakukan manusia. Ada yang berbuat dosa dengan matanya, ia memandang sesuatu yang Allah taala haramkan untuk dilihat. Ada yang berdosa dengan lisannya, ia berkata-kata dengan sesuatu yang Allah taala telah larang. Dan ada di antara manusia yang berdosa dengan hatinya, kesombongannya, rasa dengkinya, rasa iri, hasad, juga dia dan lain sebagainya. Akan tetapi, saudara sekalian, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya bagaikan samudra yang tidak berhenti. Allah Taala menegaskan hal ini dalam firman-Nya, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Ayat mulia ini bermakna, maka katakanlah wahai hamba-hamba yang dalam
berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an ayat 53. Masyaallah muslimin rahiman wa rahimakumullah. Sifat Maha Pengampun Allah juga ditegaskan dalam sebuah hadis qudsi. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, wahai anak Adam, selain engkau minta dan berharap hanya kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, bila engkau mohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, tetapi engkau tidak menyebutkan aku dengan siapapun, maka niscaya aku akan kepadamu memberi ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 3540. Hadis ini adalah hasan sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap orang yang beriman untuk bertaubat dari dosa yang dia perbuat. Sebagaimana firman-Nya, astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Minta ampunlah kepada sebagai Tuhan dan bertakwalah kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. An-Nur ayat 31. Syekh Wahbah Al-Buhairi dalam tafsir Munirnya menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut adalah perintah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat sebanyak-banyaknya dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik di dosa syirik, amalan kekufuran, maupun perbuatan maksiat dan dosa lainnya. Dan hendaklah bertaubat kepada Allah dan menghadirkan rasa sesal atas dosa yang pernah kita lakukan dan bertekad tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Masyaallah muslimin rahiman wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu ampunan dan maghfirah-Nya bagi siapa saja yang berbuat dosa dan salah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar taubat itu dapat diterima. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan perihal syarat-syarat pertaubatan yang harus dipenuhi agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima dan mengampuni. Ada tiga syarat yang wajib dipenuhi jika dosa yang dilakukan berkaitan dengan dosa seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa ini adalah dosa yang berkaitan dengan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berhenti dari perbuatan dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesal dosa yang telah ia perbuat. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa yang dikerjakan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menambahkan syarat yang keempat, jika dosa yang dikerjakan berkaitan dengan dosa terhadap sesama hamba, yaitu mengembalikan hak orang lain yang telah diambil dengan cara yang tidak hak. Jika terkait masalah harta, ia mencuri atau merampas dan semisalnya, maka taubatnya harus mengembalikan itu semua kepada pemiliknya. Jika dosa terkait kehormatan orang lain, seperti ia memfitnah, pernah menghibah dan lain sebagainya, maka syarat taubatnya adalah dengan meminta kerelaan dan maaf darinya. Syarat taubat yang harus dilakukan bagi mereka yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertaubatan yang sesungguhnya adalah perubahan seorang hamba yang ahli maksiat menjadi ahli yang taat, yang sebelumnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala lalu menjadi orang yang dekat dalam kebaikan, dalam ayat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kami menasihatkan kepada mereka pribadi dan kaum muslim sekalian yang hadir saat ini, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap dosa yang pernah kita lakukan. Bertaubatlah saudara sekalian sebelum terlambat. Bertaubatlah sekali sempat, karena tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang menjemput kita. Pada sungguh celaka orang yang memenuhi catatan amalnya dengan dosa-dosa, namun ajal datang kepadanya secara tiba-tiba dalam keadaan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa astaghfiru muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.